Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat beriman dimanapun kalian berada, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mukallaf serta memenuhi syarat untuk menjalankannya. Namun, ada beberapa golongan yang dibebaskan dari kewajiban ini karena beberapa sebab, seperti ibu hamil atau menyusui, lansia renta, orang sakit, dan lainnya. Sebagai gantinya, orang yang tidak berpuasa karena sejumlah sebab tertentu diharuskan untuk mengganti atau qadha puasa di luar Ramadan. Selain dengan qadha, puasa pada bulan Ramadan bisa diganti dengan fidyah. Dalil mengenai keharusan qadha dan membayar fidyah sebagai ganti puasa Ramadan ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Macam-macam bentuk batalnya puasa sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya dapat kita temui lebih jelas dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Sumair pada bab wa aqsamul iftar. Aqsamul iftar arba'atun aidan. Macam-macam putusnya puasa dan hukumnya itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-qadha wal fidyah. Yang pertama, ini orang-orang yang wajib qadha dan fidyah. Wa thaniya ma yalzamu fihi al-qadha dunal fidyah. Golongan yang kedua ini orang-orang yang wajib qadha saja. Wa thalisuha ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qadha. Golongan yang ketiga ini orang-orang yang wajib membayar fidyah saja. Dan yang keempat wa rabi'uha la wala, yaitu orang-orang yang tidak wajib qadha dan fidyah sekaligus. Dari keempat golongan tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Pertama, golongan yang wajib qadha puasa saja, yakni orang-orang yang hanya wajib melakukan qadha puasa Ramadan adalah orang yang meninggalkan puasa karena halangan sementara. Misalnya, orang sakit dengan harapan sembuh, musafir, atau orang yang bepergian dalam jarak 80 km, orang yang batal puasanya, orang yang lupa berniat di malam hari Ramadan, dan perempuan yang mengalami menstruasi pada bulan Ramadan. Golongan ini hanya wajib melakukan qadha puasa di luar bulan Ramadan, serta tidak dibebankan untuk pembayaran fidyah. Kedua, golongan yang hanya wajib fidyah. Orang yang wajib membayar fidyah tanpa keharusan mengqadha puasanya adalah orang yang tidak mampu menjalankan ibadah ini secara permanen. Golongan tersebut seperti orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dan orang lansia renta yang lemah fisiknya. Ketiga, golongan yang wajib qadha puasa dan membayar fidyah. Dalam golongan ini, secara garis besar ada 2 kategori. Pertama, orang yang membatalkan puasa karena keselamatan orang lain. Misalnya, ibu hamil atau menyusui yang khawatir pada keselamatan janin atau bayinya. Kedua, orang yang lalai mengqadha puasa Ramadan tahun sebelumnya. Utang puasanya tidak ia bayarkan sampai datang Ramadan tahun berikutnya. Kedua golongan ini tidak hanya wajib melakukan qadha puasa di luar bulan Ramadan, tapi juga membayar fidyah. Penjelasan lebih rincinya terkait ibu hamil atau menyusui tersebut jika dipandang menurut pendapat 4 mazhab fikih, yakni menurut mazhab Hanafi, bahwa ibu hamil dan menyusui itu seperti orang yang sakit. Apabila mereka tidak berpuasa Ramadan, maka wajib mengqadha puasanya saja dan tidak perlu membayar fidyah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah SWT memberikan keringanan bagi orang musafir berpuasa dan sholat, dan bagi wanita hamil dan menyusui berpuasa. Karena kesulitan yang menimpa dirinya, maka kesulitan ini merupakan suatu uzur untuk tidak berpuasa, seperti halnya orang sakit dan musafir. Dan bagi si wanita ini hanya diwajibkan qadha saja tanpa harus membayar fidyah. Pendapat kedua, yakni dari mazhab Maliki, membedakan hukum puasa bagi ibu menyusui dan wanita hamil. Bagi ibu hamil yang tidak berpuasa, maka kewajibannya hanya qadha. Sedangkan bagi ibu menyusui yang tidak puasa, maka kewajibannya qadha dan membayar fidyah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Mudawwanah sebagai berikut. Jika bayi seorang wanita bisa menerima ASI dari selain ibunya, dan ibunya juga mampu menyewakan ibu susuan untuk sang anak,
maka bagi ibu ini harus berpuasa dan menyewa ibu susuan bagi bayinya. Tapi, jika sang anak justru tidak mau menerima ASI selain dari ibunya, maka sang ibu boleh berbuka, di mana dia harus mengqadha dan membayar fidyah dari setiap hari yang dia tidak berpuasa, yaitu 1 mud untuk 1 orang miskin. Dalam kitab Al-Mudawwana ini juga dijelaskan mengapa antara wanita hamil dan menyusui dibedakan dalam hal membayar fidyah. Hal tersebut karena wanita yang hamil dianggap sebagai wanita yang sakit, sedangkan wanita yang menyusui sebenarnya tidak lemah atau tidak sakit seperti wanita hamil. Pendapat ketiga yakni mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i justru membedakan hukumnya tergantung dari sisi mengapa ibu menyusui dan wanita hamil itu tidak berpuasa. Apakah sebab khawatir terhadap dirinya saja atau khawatir terhadap bayinya? Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa yang termasuk orang yang boleh tidak puasa adalah wanita hamil dan ibu menyusui. Wanita hamil dan ibu menyusui jika khawatir terhadap dirinya maka wajib qadha puasa tanpa membayar fidyah. Namun jika khawatir terhadap bayinya saja maka wajib qadha dan wajib fidyah, yaitu 1 mud setiap harinya. Jika wanita hamil dan ibu menyusui tidak puasanya karena sebab khawatir kepada dirinya dan bayinya sekaligus, maka kewajibannya hanya qadha puasa saja. Namun, jika ibu hamil dan ibu menyusui dia kuat untuk puasa, namun sengaja tidak puasa karena sebab khawatir kepada bayinya, maka kewajibannya adalah qadha puasa dan bayar fidyah. Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, juga mengatakan hal yang sama. Telah kami sebutkan bahwa wanita hamil dan ibu menyusui jika khawatir terhadap dirinya saja atau khawatir terhadap dirinya dan bayinya, maka wajib qadha puasa saja tanpa fidyah. Namun jika khawatir terhadap bayinya saja, maka wajib qadha dan wajib fidyah menurut pendapat yang sahih. Pendapat yang keempat ini dari mazhab Hambali. Pada mazhab Hambali sebetulnya sama persis seperti pendapat mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan bagi wanita hamil ketika mengkhawatirkan kondisi janinnya ataupun wanita menyusui yang mengkhawatirkan kondisi bayinya, jika tidak berpuasa, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah untuk orang miskin dari setiap hari yang ditinggalkan. Secara umum, wanita hamil dan menyusui, kalau keduanya mengkhawatirkan kondisi diri mereka, maka bagi keduanya boleh tidak berpuasa, dan cukup bagi keduanya mengqadhanya saja. Hal ini tidak ada perbedaan di antara para ulama sebab mereka dianggap seperti orang sakit. Namun, jika khawatir terhadap anaknya saja, maka bagi mereka wajib qadha dan membayar fidyah 1 mud setiap harinya kepada orang miskin. Kemudian, pada golongan kedua yang wajib qadha puasa dan membayar fidyah karena lalai mengqadha puasa Ramadan tahun sebelumnya, lebih jelasnya kami rangkum dalam 4 pendapat imam mazhab fikih sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafiyah, Al-Kasani, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, di dalam kitabnya Bada'is Shana'i fi Tartibis Syara'i menyebutkan, apabila seseorang menunda qadha sampai masuk Ramadan berikutnya, maka tidak wajib fidyah baginya. Sementara itu, Imam Ibnul Humam, salah satu ulama mazhab Hanafiyah juga, dalam kitabnya Fathul Qadir juga menyebutkan, ketika menunda qadha puasa sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, maka diwajibkan berpuasa Ramadan yang kedua. Setelah selesai Ramadan, maka diperbolehkan untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah lewat tersebut. Bahkan juga dibolehkan untuk melakukan puasa sunnah terlebih dahulu. Pendapat kedua ini mazhab Malikiyah. Imam Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama mazhab Malikiyah, dalam kitabnya Al-Kafi fil Fiqhi Ahlil Madinah menuliskan, jika seorang mempunyai kewajiban puasa Ramadan, kemudian tidak puasa dan mengakhirkan qadha sampai masuk Ramadan berikutnya, sedangkan dia mampu untuk mengqadhanya sebelum datang Ramadan kedua, maka jika dia tidak puasa pada Ramadan tersebut, wajib baginya mengqadha hari-hari yang ditinggalkannya dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan 1 mud dengan ukuran mud Nabi Muhammad SAW. Pendapat ketiga yaitu dari mazhab Asy-Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, di dalam kitabnya Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiyin Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab menuliskan, ketika seorang menunda qadha sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka ia berdosa dan wajib baginya berpuasa untuk Ramadan yang kedua, dan setelah itu baru mengqadha untuk Ramadan yang telah lalu, serta wajib juga baginya membayar fidyah untuk setiap harinya yang ia tinggalkan, yaitu 1 mud makanan beserta dengan qadha.
Dasar kewajiban fidyah ini adalah asar sahabat yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah bahwasanya mereka menghukumi orang yang memiliki hutang puasa kemudian tidak mengkodoknya sampai datang Ramadan berikutnya wajib memberi makan atau fidyah untuk puasa Ramadan yang pertama. Kemudian pendapat yang terakhir ini dari mazhab Hanabilah. Al-Imam Ibnu Qudamah, ulama dari kalangan mazhab Hanabilah, di dalam kitabnya Al-Mughni menuliskan ketika seseorang mengakhirkan qadha bukan karena uzur sampai melewati 2 Ramadan atau lebih, maka tidak wajib baginya kecuali qadha dan fidyah. Kemudian hal ini ditambah oleh Al-Imam Marzawi yang juga merupakan salah satu ulama mazhab Hanabilah di dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf menuliskan tidak diperbolehkan menunda qadha puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, dan ini yang dinaskan dan tidak ada perbedaan di sini. Dan ketika ia melakukan, maka wajib baginya qadha dan memberi makan orang miskin untuk setiap harinya, yakni 1 mud. Kemudian terakhir, yakni golongan yang tidak wajib qadha puasa maupun membayar fidyah. Golongan yang bisa meninggalkan puasa tapi tidak wajib mengqadha maupun membayar fidyah. Golongan tersebut adalah orang gila, anak kecil yang belum baligh, dan orang non-muslim. Hal tersebut dijelaskan oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi di dalam kitabnya Syarah Kasyifatus Syaja'. Wallahu a'lam bishawab.